Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Khalilul Akbar Pradana. Saya dari program studi D4 Jaringan Telekomunikasi Digital Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan memperagakan alat skripsi saya yang berjudul Smart Strap Aksesoris untuk monitoring kondisi pasien COVID-19 saat karantina mandiri berbasis Internet of Things dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Abdullah Ansori dan Bapak Abdul Rashid. Tujuan dibuatnya alat ini yaitu untuk membantu dan memudahkan tenaga kesehatan dalam memonitoring kondisi pasien COVID saat karantina mandiri, serta ikut mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus tersebut dengan menerapkan social distancing. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dan telah menyebar luas di Indonesia. Wabah COVID-19 ini dapat dikendalikan, salah satunya yaitu dengan isolasi mandiri di rumah. Tidak semua orang yang terinfeksi COVID-19 harus dirawat di rumah sakit. Mereka cukup di rumah saja setidaknya selama 14 hari. Alat ini dirancang nantinya akan diletakkan dan dipakai oleh pasien COVID-19 isolasi mandiri untuk mengukur suhu tubuh dan kondisi tubuh pasien. Sedangkan monitoring via website akan ditempatkan pada tempat lain seperti puskesmas atau rumah sakit. Hal ini juga dimaksudkan untuk menerapkan physical distancing. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan pada alat ini. Pada penjepit terdapat sensor suhu, heart rate, dan SpO2. Sensor suhu di sini menggunakan sensor MLX 90614. Sensor suhu ini merupakan sensor suhu non-kontak. Kemudian sensor heart rate dan SpO2 hanya menggunakan satu sensor yaitu Max 30-100. Pada box terdapat layar OLED berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran sensor dan kapasitas baterai. Kemudian modul GPS Neo 6M digunakan untuk mendapatkan lokasi alat berada sehingga lokasi pasien dapat terpantau. Alat ini disuplai oleh baterai lithium 18650 3,7 volt yang diturunkan tegangannya menjadi 3,3 volt menggunakan regulator tegangan IC MCP 1700. Di sini juga terdapat modul charger yang difungsikan agar baterai dapat diisi ulang ketika daya baterai habis. Terakhir yaitu ESP32 yang digunakan sebagai controller utama alat ini. Kemudian, fitur dari website yang pertama yaitu halaman login. Di sini kita akan masukkan email dan password yang telah terdaftar. Kemudian halaman dashboard, terdapat tampilan jam, data diri pasien, dan data kesehatan pasien. Dan juga terdapat fitur pop-up notifikasi jika kondisi pasien menurun. Selanjutnya yaitu menu tracking. Terdapat data kesehatan pasien dan lokasi pasien berada ditampilkan dalam peta digital. Pada mark point merupakan titik lokasi pasien itu berada. Kemudian fitur selanjutnya yaitu halaman history. Di sini merupakan tempat menyimpan riwayat data kesehatan pasien yang akan tersimpan setiap 6 jam sekali. Yang terakhir yaitu menu pasien. Di sini merupakan tempat untuk menginput data diri pasien. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur alat. Pertama, kita nyalakan saklar power. Kemudian alat akan menghubungkan ke jaringan WiFi yang telah diset. Setelah terhubung ke jaringan WiFi, GPS akan mencari lokasi alat berada. Di sini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian setelah lokasi diterima, maka data koordinat akan langsung dikirim ke database. Di sini saya akan mencoba keakuratan modul GPS Neo 6M ini. Saya bandingkan dengan Google Maps. Keakuratan GPS sangat baik dengan menampilkan titik koordinat yang sama dengan Google Maps. Selanjutnya yaitu pengukuran pasien saat kondisi normal. Setelah jari dipasang penjepit, maka pembacaan data kesehatan pasien akan tertampil pada layar OLED.
Selanjutnya, data tersebut akan dikirimkan ke database. Lalu, website akan mengambil data yang terbaca oleh sensor akan tertampil pada website. Disitulah dapat dilihat data kesehatan yang tertampil serta lokasi di mana pasien itu berada. Pada website tertampil pengukuran kesehatan pasien normal, yaitu heart rate dengan 74 ppm, oksigen dengan 96%, dan suhu terbaca 36 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pengukuran saat kondisi suhu tidak normal. Karena tidak memungkinkan mencari pasien dengan kondisi yang diharapkan, maka di sini saya akan mencoba untuk menambahkan pembacaan sensor agar mencapai parameter tidak normal, yaitu lebih dari 38 derajat Celcius, sehingga akan muncul notifikasi pada website. Di sini saya menambahkan pembacaan sensor suhu dengan 5 derajat Celcius. Diharapkan suhu yang terbaca lebih dari 38 derajat Celcius. Setelah selesai diupload, maka dilakukan pengukuran. Pada layar OLED tertampil 39 derajat Celcius. Pada website juga suhu tertampil 39 derajat Celcius. Pada website akan muncul notifikasi bahwa kondisi pasien terdeteksi tidak normal. Notifikasi akan terus muncul selama kondisi pasien terdeteksi tidak normal. Kemudian pada pengukuran detak jantung juga dilakukan cara yang sama dengan menambahkan nilai pembacaan sensor agar mendapatkan parameter tidak normal. Detak jantung normal menurut WHO yaitu antara 50 sampai 100 beat per menit. Di sini pembacaan sensor saya kurangi dengan 40 ppm. Diharapkan detak jantung yang terbaca kurang dari 50 beat per menit. Kemudian diupload. Setelah selesai diupload, maka hasil dari pengukuran detak jantung akan tertampil kurang dari batas normal 50 beat per menit, sehingga akan muncul notifikasi. Dapat dilihat pada website tertampil 44 beat per menit. (37 beat per menit), dan juga tertampil 38 beat per menit. Nilai BPM dapat berubah-ubah sesuai dengan irama jantung. Yang terakhir yaitu pengukuran kadar oksigen dalam darah atau SpO2. Juga dilakukan dengan menambahkan pembacaan sensor agar mendapat nilai parameter tidak normal. Kadar oksigen dalam darah normal menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, SpO2 normal yaitu lebih dari 90%. Hasil pembacaan sensor dikurangi 10 agar diperoleh nilai pembacaan yang tidak normal kurang dari 90. Kemudian diupload. Pada layar OLED tertampil pembacaan sensor 85%, begitu juga pada website tertampil 86%. Sehingga pada website akan muncul notifikasi bahwa pasien terdeteksi tidak normal dengan kadar oksigen 86% di bawah standar 90%. Kondisi kadar oksigen dapat berubah-ubah sesuai dengan darah yang mengalir pada ujung jari kita. Untuk mematikan alat, kita lepas penjepit dari jari kita, kemudian kita matikan alat tersebut. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.